Saya, kata Ali Badrun Maslan, ingin sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh kakek saya, prinsip ikhlas berkorban, berjuang tanpa pamrih. Ini Pak sangat menarik sebelum kita closing ya Pak. Ya. Tadi nama Brawi Hudan kan sebagai pemikir dan juga kecerdikannya, dan juga Ali Badrun ini sebagai komandan batalion. Ya, betul. Yang hampir mirip ketegasan, keberanian dengan Haji Muhammad Arsyad. Karena mungkin faktor didikan, mungkin pengaruh dari Haji Muhammad Arsyad. Yang menarik ini Pak, mungkin ada kawan-kawan yang bertanya, di mana sih kuburan-kuburan mereka? Seperti kan Brawi Hudan tadi kan tidak ditemukan. Sebagai sosok misterius, mungkin kawan-kawan yang menonton ada mengetahui di mana sih makam Brawi Hudan, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah di YouTube. Dan juga Ali Badrun itu tidak temu juga Pak kuburannya. Jadi kalau Ali Badrun Maslan, karena ketika beliau masih hidup, masih sisa-sisa umur mereka, sisa umur beliau, saya sendiri sering berhubungan dengan beliau karena beliau itu adalah paman saya. Artinya beliau itu adalah cucu dari Muhammad Arsyad. Ketika saya merampungkan penulisan buku tentang sejarah perjuangan Muhammad Arsyad itu, saya meminta izin kepada beliau, masih menyempatkan diri walaupun beliau sudah sakit-sakitan, tapi beliau menyempatkan diri membacanya, dan tanggapan mereka, bagus buku ini. Tanggapan Ali Badrun Maslan. Nah, cerita yang menarik Ali Badrun Maslan ini, sebelum kita bercerita tentang kubur beliau, ada satu lagi tambahan. Ketika Indonesia sudah merdeka tahun 49, benar-benar sudah diakui kemerdekaan oleh Belanda. Lalu di tahun 70-an kalau tidak salah, tahun 70-an datang SK pengangkatan kepangkatan. SK mengangkat kepangkatan kepada seluruh pejuang-pejuang. Kalau tidak salah Ali Badrun sendiri itu pangkatnya saya lupa apakah kapten atau pokok pangkatnya tinggi karena beliau itu adalah wakil kepala staf resimen Sampit. Jadi diberikan titel gitu. Diberikan kepangkatan, diberikan semua pahlawan pejuang itu diberikan pangkat kemiliteran. Nah, beliau berembuk dengan teman-teman pejuang, khususnya pejuang di Samudra. Apakah perjuangan kita, pengorbanan kita ini memang pantas mendapat hadiah kepangkatan? Pertanyaan. Nah, lalu yang lain menjadi ragu dengan pertanyaan beliau. Lalu bagaimana? Saya, kata Ali Badrun Maslan, ingin sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh kakek saya, prinsip ikhlas berkorban, berjuang tanpa pamrih. Saya ingin mengembalikan kepangkatan ini. Jadi tidak menerima. Tidak menerima. Lalu teman-teman seperjuangan juga sepakat. Nah, lalu ditulislah surat permohonan pengunduran diri yang dimulai dengan kata-kata, kami sekarang Indonesia sudah merdeka dan tugas kami sudah selesai, memerdekakan Indonesia. Maka dengan ini kami menyatakan mengundurkan diri dari kepangkatan Tentara Nasional Indonesia. Sampai akhirnya ada dokumennya tentang persetujuan menerima pengunduran diri, pemberhentian Ali Badrun Maslan dan sebagainya itu dari jabatan sebagai Tentara Nasional Indonesia. Nah, itulah sikap menarik dari yang disampaikan oleh sikap tegas, istiqomah dengan prinsip itu tadi yang ditunjukkan oleh Ali Badrun Maslan. Nah, lalu yang terakhir adalah ketika beliau sudah merasa dekat dengan panggilan Allah, beliau berwasiat kepada keluarga
Kalau aku meninggal nanti, aku minta jangan dikuburkan di Taman Pahlawan. Kan ada Sampit itu Taman Pahlawan. Jadi ingin dalam artian bermukim di kuburan Ya, muslimin gitu. aku dikuburkan di Alkah Keluarga saja. Keluarga. Alkah Keluarga kalau tidak salah di Bamang, karena pada saat itu aku sendiri ikut menguburkan. Jadi Ali Badrun ini makamnya di Sampit. Jadi makam beliau di Sampit, di makam keluarga. Tidak seperti pahlawan pejuang-pejuang yang lain itu dimakamkan di makam pahlawan di Sampit. Nah, jadi beliau meminta supaya tidak dimakamkan di makam pahlawan, dan sebenarnya juga tidak dengan upacara kemiliteran. Tidak. Tapi militer di Sampit pada saat itu merasa jolim kalau tidak melakukan upacara kemiliteran, biar dikubur di Alkah Keluarga. Tapi kami tetap melakukan secara menyerahkan peti jenazah beliau kepada keluarga dan melakukan tembakan salvo, penghormatan tetap dilakukan oleh militer pada saat itu. Itulah gambaran dari sosok Majekur Maslan. Sementara kita tadi tahu bahwa tentang Badawi Udan, kemungkinan besar memang beliau dikuburkan di Samuda, tepatnya di Jaya Kelapa ini. Iya, tepatnya di Jaya Kelapa. Ada yang mengatakan kubur beliau itu dekat dengan Semantamin, ya, teman seperjuangan juga. Semantamin di Jaya Kelapa ini. Tapi ada yang mengatakan juga di Banjarmasin seperti Abdul Wahab dan Abdul Hamid Zaman itu tadi yang tidak diketahui di Banjarmasin sana. Nah, itu gambaran-gambaran dari sosok-sosok para pejuang, walaupun kita mengungkapkannya tidak terlalu banyak kalau kita ungkapkan, tapi itu hanyalah simbolisasi karena berkaitan dengan diabadikannya nama mereka sebagai nama jalan. Di luar daripada nama-nama itu, yaitu tadi mungkin latar belakang penamaannya adalah karena orang ini berjasa secara ekonomi atau pendidikan atau di bidang-bidang lain. Misalnya Jalan Parto Muksin. Parto Muksin itu adalah nama jalan untuk dua orang. Yang satu adalah Parto Suparto. Suparto itu adalah kepala Buterpra Samuda yang pertama, yaitu setelah Indonesia merdeka, beliau ditugaskan menjadi komandan Koramil lah sekarang ini di Samuda. Nah, itu Suparto. Jadi dulu itu memang yang namanya tentara itu luar biasa gagahnya. Nah, jadi dan memang sosoknya mungkin memang memiliki wibawa sehingga masyarakat sepakat menjadikan itu nama jalan. Nah, Muksin adalah pembakal pertama. Oh, jadi Parto Muksin ini dua orang berbeda ya. Pembakal Muksin. Jadi nama jalan itu adalah yang diambil dari nama jalan Parto Komandan Buterpra, Komandan Koramil sekarang ini. Muksin itu adalah pembakal Samuda. Apakah mereka itu ada hubungan, Pak? Bisa disatukan namanya itu? Mungkin itu kesepakatan masyarakat. Mungkin kesepakatan masyarakat. Ada masyarakat yang mungkin ingin jalan ini kita abadikan dengan nama Muksin. Dua orang langsung. Pembakal Muksin karena dia berjasa menjadi pembakal. Tapi ada kelompok lain, wah ini juga tidak kurang jasanya Suparto ini. Nah, sehingga diambillah jalan tengah. Oh, kita ambillah, kita gabungkan Parto Muksin. Itulah jalan Parto Muksin. Nah, itu sejarahnya. Mungkin itu. Ya. Jadi kita tarik kesimpulannya bahwa kita mengetahui dengan diskusi ini, kita mengetahui siapa sosok Ali Badrun. Saya simpulkan secara ringkas, ya, Ali Badrun itu adalah komandan batalion. Ya, dengan tegasan beliau, kesigapan, keberanian beliau yang tunjuk langsung oleh kakek beliau Haji Muhammad Arsyad. Dan juga Badawi Udan ini adalah sosok misterius. Beliau sosok yang pemikir dan juga cerdik. Kalau misalnya Abu Gapal Daya dan Thomas Dayan itu ikut andil juga dalam kemerdekaan di Samuda khususnya. Dan juga Parto Muksin tadi. Parto Muksin itu sebagai Parto itu komandan juga, Pak. Ya, komandan. Komandan, dan Muksin itu adalah pembakal dulunya. Dua orang tersebut juga berjasa di Samuda khususnya. Dengan kita diskusi ini, kita mengetahui sosok-sosok beliau, dan juga ketika jalan kita lihat nama jalan Ali Badrun, terus Badawi Udan, Parto Muksin, kita akan mengetahui siapa sosok ringkas beliau. Dan juga para pengepul atau pengumpul cerita sejarah ataupun bukti sejarah
itu saya mohon maaf ya, saya presentasikan tidak 100%, mungkin hampir 7% mengetahui. Saya analogikan seperti kereta api menabrak motor gitu. Ketika itu kereta api menabrak motor, dan motor itu pasti otomatis akan berkeping-keping hancur. Entah kapnya, bannya, mungkin lampunya, klaksonnya, dan juga hal lain sebagainya. Nah, ketika ada pengepul itu, dia mengumpulkan sisa-sisa motor tadi, dikumpulkan bannya lalu disatukan, tapi tidak sempurna. Pasti akan ada yang hilang. Mungkin klaksonnya hilang, tidak sempurna seperti awal. Dan begitu juga dengan para sejarawan mengumpulkan sejarah itu mungkin tidak 100%. Oleh karena itu, kami di sini khususnya sangat menerima masukan kawan-kawan dari persepsi, dari pandangan kawan-kawan yang mempunyai sumber-sumber yang khususnya sumber yang kredibel, agar kita bisa mengumpulkan sejarah tersebut dan menjadi sempurna. Untuk ini, hal tersebut ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kedepannya ini untuk anak-anak cucu kita pastinya mengetahui sejarah-sejarah Samuda, siapa Haji Muhammad Arsad, dan juga figur-figur yang di samping beliau yang ikut andil dalam pergerakan di Samuda dan kemerdekaan Samuda. Nah, mungkin kawan-kawan ada sesuatu yang memang kurang dari diskusi ini ataupun ingin menambahkan, silakan. Kami dengan berlapang dada, dengan segala hormat menerima. Silakan komentar di kolom komentar, dan kami sangat menerima, sangat mengapresiasi hal itu. Dan saya Abdul Rosid di kanal YouTube Muara Petang, dan Pak Mulyadi sendiri. Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Dan kali ini saya sebelumnya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam diskusi, entah itu perkataan atau memang hal-hal yang tidak jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.